Ya, gimana Teh Ani? Bu Dewi. Bu Dewi, ini belum bisa ngeliat layar, masih proses nih. Masih proses di Facebook. Jadi saya belum bisa ngeliat layar di laptop. Mangga Bu Dewi dilanjut. Oh iya. Lanjut aja. Sebentar ya. Ya. Bisa recording nggak? Coba. Direkod aja di sini. Ya, dicoba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ah. Udah pada bangun kan ini tuh, apalagi pada ngigau. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat semua ya, teman-teman, kita dipertemukan oleh Allah lagi di Sabtu subuh kali ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya lihat wajahnya sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Amin. Ada yang lagi sakit? Ya, insya Allah sakitnya menjadikan barokah ya, karena walaupun sakit ternyata bisa gabung di sini. Insya Allah itu ciri-ciri dari sakitnya barokah. Yang sehat, ya alhamdulillah bisa gabung juga. Ya itu juga insya Allah ciri-ciri dari sehatnya barokah. Allah yang menggerakkan hati teman-teman untuk hadir di sini ya. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama lagi ngapain di sini? Lagi berjuang menjadi sesungguhnya seorang hamba. Siapa itu seorang hamba? Yaitu hamba adalah, ada yang masih ingat hamba itu apa teman-teman? Ya. Hamba itu identik dengan apa? Dengan kelemahan ya. Hamba itu identik dengan kemiskinan, kebodohan, kemudian hamba juga identik dengan apalagi keburukan ya, kekotoran dan semuanya yang semisal dengan itu. Dan di sini kita akan belajar terus belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus secara istiqomah sampai akhir hayat kita ya, untuk berproses terus menjadi seorang hamba, karena memang menjadi hamba Allah ini perjuangannya seumur hidup, proses belajarnya juga seumur hidup. Ya, mudah-mudahan ketika kita nanti pulang, kita memang pulang dengan predikat di hadapan Allah sebagai seorang hamba. Hamba yang menjadi kekasihnya. Insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, tadi seperti yang Bu Ani sampaikan ya oleh salah satu sahabat kita, ini Bu Ani juga termasuk yang istiqomah sejak awal adanya pembinaan di pembuktian cinta ya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah juga kepada yang lain teman-teman. Tetap menjadi pembelajar sejati dimanapun ya, tidak hanya di kajian pembuktian cinta ini, tapi dimanapun ada majelis ilmu, ya disitulah teman-teman haus ya untuk hadir. Rindu untuk hadir, baper kalau nggak bisa hadir ya, nyesal kalau nggak bisa hadir, iri sama sahabat-sahabat yang lain yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai jam 7 nanti ya Allah berikan kekuatan sama kita ya, kekuatan matanya, kekuatan sinyalnya, kuotanya, apalagi yang mau dikuatin? Ya, pikirannya, hatinya, semuanya ya, termasuk Allah jaga supaya bisa konsentrasi ya, tidak terlalu banyak gangguan yang berarti dalam kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita pagi-pagi sedekah dulu yuk, senyum dulu sama-sama. Ada yang belum senyum kayaknya dari tadi. Nah, kan seger ya lihatnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di pekan kemarin kita sudah belajar ya, sama-sama belajar bagaimana menjadi kekasihnya Allah.
saya kemarin menyampaikan satu aja sebetulnya poinnya untuk menjadi kekasih Allah itu, yaitu dengan membenarkan iman kita. Ya. Membuktikan iman kita dengan keimanan yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan masih ingat PPT-nya yang saya share kemarin ya. Saya share lagi ulang deh. Ini. Sudah tampil belum? Ya, sudah tampil di layar masing-masing? Ya, dah Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini ya. Iman dengan tidak itu terlihat dari syahadat seseorang. Ya, jadi teman-teman, ucapan itu dalam Islam sangat penting. Ya. Allah sangat mementingkan sebuah ucapan atau bahasa lainnya akad ya, akad dalam sesuatu. Karena itu ucapan ini bisa membedakan ya antara Muslim dengan kafir, antara menikah dengan berzina, antara riba dengan tidak, ya itu akan membedakan ya dengan ucapan. Nah, dalam hal ini antara Muslim dengan kafir Allah bedanya apa? Yang pertama dilihat adalah dari ucapan, yaitu syahadat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemarin kita sudah bahas makna ilah ya, karena ini penting dibahas kenapa? Supaya kita tidak salah memahami dari syahadat itu ya. Ternyata ketika kita bersahadat itu adalah ucapan yang dari sisi konsekuensi itu begitu luar biasa ya. Kita bersumpah kepada Allah ya, bersaksi bahwa kita akan hanya mencintainya, hanya merindukannya ya, dan seterusnya. Seperti yang ada di layar teman-teman ya. Ini yang kita bahas minggu kemarin. Nah, silahkan teman-teman kita evaluasi bersama selama ini hidup kita ya. Hidup kita sudahkah betul-betul menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya? Karena la ilaha illallah berarti ketiadaan selain Allah di hati kita, tiada yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita di akhirat itu ketika kita selama di dunia merasa beriman, pas ketemu dengan Allah, no kata Allah itu ya. Allah menolak, tidak menerima iman kita karena ternyata masih banyak ilah-ilah lain di hati kita. Ya, nauzubillah. Dan itu memang ketika memang masih banyak ilah di hati kita, siap-siap aja Allah itu cemburu. Ya, Maha Pencemburu Allah itu. Kalau manusia aja kalau udah cemburu bisa sewot, marah, ya, bertengkar, berkelahi, terus sampai membunuh dan lain-lain. Dikatakan Allah itu Maha Cemburu. Berarti kalau Allah udah cemburu tuh gimana gitu ya? Kita melihat manusia yang cemburu aja seperti itu. Nah, jadi kalau Allah cemburu siap-siap aja ya. Allah ambil itu ya, ilah-ilah di hati kita itu. Dan rasanya pasti pedih. Nah, teman-teman kalau lagi merasa pedih ya, kemungkinan lagi ada ilah di hatinya. Kadangkala silahkan kita cek masing-masing ya, kita evaluasi diri. Apa yang bikin teman-teman selama ini pedih, sedih, ya, merasa ketidakbahagiaan? Saya yakin kemungkinan besar adalah karena dunia. Ada kala anak yang bikin kita bersedih. Ada kala rezeki yang bikin kita bersedih. Ada kala kesehatan yang bikin kita bersedih. Ya, ada kala juga mungkin mertua, suami, ipar, apalagi nggak jauh-jauh seperti yang bikin kita bersedih. Sahabat ya bisa bikin kita bersedih juga. Atau ada harapan-harapan duniawi yang belum tercapai ya. Itu pun bisa bikin kita bersedih. Nah, itulah ilah-ilah selain Allah. Boleh kita berharap kepada dunia ya, tapi tidak melebihi pengharapan itu ya. Boleh mencintai dunia, tapi tidak lebih mencintai kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu sudah kita bahas. Saya juga pernah menyampaikan ada jadi jangan sampai kepada dunia itu ya, tapi harusnya di-nya ke Allah. Masih ingat ya pembahasan itu ya? Di dan me ya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dicintai, ingin apalagi lah ya. Ingin dihormati ya. Ingin diperhatikan. Nah, ketika itu pada dunia, maka siap-siap Allah akan tanamkan kepedihan. Ya, siap-siap Allah akan tanamkan kepedihan. Nah, semakin pedih, artinya ilahnya semakin melekat di hati kita. Ya, berarti perbanyak istighfar. Kalau lagi merasa pedih, istighfar aja. Ya, istighfar, minta maaf kepada Allah. Karena ternyata masih ada ilah di hati kita. Dan berbahagialah ketika Allah tanamkan kesedihan itu. Allah tanamkan kepedihan itu. Apa?
Kenapa bahagia? Karena itu menjadi alarm buat kita. Ya, alarm. Oh ternyata masih ada ilah lain di hati kita. Jadi kalau Allah kasih kepedihan, Allah kasih masalah, berbahagialah teman-teman ya. Allah lagi cemburu. Allah pengen kita kembali kepadanya. Allah pengen kita hanya mengilahkan Dia saja. Allah pengen kita hanya mencintai Dia saja. Tidak ada yang lain. Ya. Karena teman-teman, seandainya ya, yang kita cintai di dunia ini saat ini apa ya yang saya perlihatkan dalam gambar-gambar ini ya kemarin. Seandainya suami, anak, harta, semuanya itu pergi meninggalkan kita, sesungguhnya Allah tidak pernah pergi. Allah tetap ada dekat kita, nggak pernah jauh-jauh sama kita. Kenapa kita terlalu bersedih terhadap hal-hal yang mereka memang akan meninggalkan kita? Ya, berbahagialah. Maka jika kita ingin bahagia, maka teman-teman kuncinya adalah cari kebahagiaan itu dari sisi Allah, bukan dari sisi makhluknya. Dan ini memang prosesnya luar biasa ya. Kita sama-sama berjuang. Saya pun berjuang, setiap hari berjuang untuk itu. Yang namanya hidup ya, ujiannya banyak. Dan itu semata-mata Allah cuma pengen kita mengilahkan Dia saja. Ya. Ada yang mungkin masih bingung ya di sini. Ada yang masih jomblo, ya bingung apa yang bikin sedih kadang-kala ya. Jodoh belum datang. Nah itu juga dunia. Ya. Memang itu naluri alami gitu ya. Tapi ketika dia fokusnya kepada Allah, ya, dia tetap punya kekasih ya. Kekasih dunia mungkin ada yang sampai akhir hayat tidak dapat kekasih di dunia, tapi hakikatnya sesungguhnya ada Allah yang selalu menjadi kekasihnya. Maka ketika kita fokus kepada Allah, disitulah kebahagiaan akan kita dapat. Tapi ketika fokus kepada dunia, itu terus yang kita pikirin. Dari bangun sampai bangun lagi ya. Kita mikirin itu terus. Ingat ya, ciri-ciri orang yang mencintai sesuatu itu apa? Yang diingat dia terus. Nah, teman-teman silahkan cek aja selama ini yang sering kita ingat dari 24 jam hidup kita apa? Nah, bisa jadi itu yang kita cintai. Ya. Jadi kalau yang sering kita ingat adalah Allah, nah alhamdulillah tuh ya. Berarti mudah-mudahan itu salah satu tanda-tanda bahwa kita sudah menjadikan Allah sebagai kekasih kita ya. Sekalipun yang kita urusi adalah dunia, tapi di situ kita melihat Allah ya. Ketika kita mengurusi anak, di situ kita melihat Allah di situ. Kita melakukan itu karena kecintaan kita kepada Allah. Ya, maka tidak ada kata lelah ketika mengurus anak kalau kita memang melakukan itu karena kecintaan kita kepada Allah. Nah, sehingga teman-teman dalam hal ini ya saya kembalikan tadi pembahasan kita bahwa yang namanya ingin menjadi kekasih Allah kuncinya cuma satu. Benarkan iman kita, perbaiki iman kita, jadikan Allah satu-satunya ilah dalam hati kita. Nah, dan itulah ciri-ciri orang beriman. Nah, di pertemuan ini saya ingin membahas ya, bagaimana ciri-ciri orang beriman itu. Nah, ciri-ciri orang beriman. Kita akan bahas dari ayat awal-awal Al-Quran ya, yaitu surat Al-Baqarah. Ayat awal-awal. Teman-teman pasti hafal ya, ayat-ayat awal pasti hafal. Insya Allah saya yakin ya. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, yang gaib itu siapa? Ya, yang gaib kalau kita bilang gaib itu identiknya dengan sesuatu yang kadang-kala tidak terlihat oleh mata, gitu ya, tidak terindra, gitu, secara langsung. Ya. Siapa yang gaib itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa mengindranya dengan mata kita secara langsung, memang gitu ya. Gaib, tapi Allah tetap bisa kita rasakan kehadirannya. Kita bisa mengindra kehadirannya dengan indera lain. Dan Allah lah pemilik hal gaib itu. Apa saja yang hal gaib itu? Yaitu ya malaikat, ya kemudian apa rasul-rasul terdahulu, kitab-kitab terdahulu, kemudian hari akhir, ya kemudian apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Itu semua adalah yang wajib kita imani. Ya, jadi orang intinya seperti ini. Ya. Jadi orang beriman itu pasti dia bertakwa. Orang bertakwa itu pasti dia beriman.
Ya, ini memang tidak bisa dipisahkan iman dengan ketakwaan. Jadi kalau ada yang tidak bertakwa, dipertanyakan keimanannya. Kalau ada yang mengaku-ngaku iman tapi tidak bertakwa, ya itu dipertanyakan keimanannya. Nah, teman-teman, tentang takwa itu sendiri ya. Tentang takwa di dalam, sebentar saya buka dulu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang takwa ini dibahas. Dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillaha, ya. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, ya, dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, ketika ayat ini turun, ya, para sahabat merealisasikan ayat ini, ya, kita kan memahami ya dari berbagai macam definisi takwa yang disampaikan ulama. Inti dari takwa itu apa sih? Sami'na wa ata'na, ya. Saya dengar, saya taati. Dengar apapun dari Allah, ya, baik perintah maupun larangan ditaati. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat memahami bahwa ayat ini adalah semua perintah. Ya, mereka tidak membedakan perintah yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Menurut mereka itu semua adalah perintah, sehingga mereka lakukan semuanya. Ya. Jadi mereka mewajibkan duha, mewajibkan tahajud. Makanya mereka memahami ayat ini dengan melaksanakan betul-betul semua perintahnya. Gitu, ya. Tidak membedakan tadi antara wajib dan sunnah. Mereka saum, mereka juga menjenguk orang sakit, mereka bersilaturahmi kepada tetangga dan semuanya. Pokoknya semua perintah Allah mereka coba upayakan dilaksanakan gitu ya. Mereka mewajibkan diri mereka karena itu adalah pemahaman mereka terhadap takwa ini. Nah, sampai akhirnya dan termasuk mereka semua menjauhi larangan Allah. Nah, larangan itu kan ada dua yang sifatnya memang pasti ya, yang itu bukan pasti, yang memang keras gitu ya, itu bentuknya iya pasti ya, bentuknya yang kita sebut sebagai haram ya, ada yang makruh. Nah, itu juga semua larangan. Mereka tinggalkan semuanya gitu. Tidak membedakan antara yang makruh dengan yang haram. Nah, hingga suatu ketika mereka pada kondisi lelah karena semuanya harus dikerjakan gitu ya. Dan habis mungkin waktunya ya, tidak ada untuk sholat saja mungkin ya, karena semua dikerjakan ya, dari mulai duha, tahajud, mungkin sholat hajat dan lain-lain lah. Pokoknya semua perintah Allah dikerjakan. Nah, akhirnya mereka ada yang sampai sakit gitu ya, karena kelelahan dalam melaksanakan perintah Allah ini dalam surat Al-Imran 102. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah ya, bahwa mereka memang kelelahan, tidak sanggup gitu untuk melaksanakan ayat ini. Karena di ayat ini diminta ya, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh arti takwa. Berarti menjalankan semua perintah Allah dan larangannya itu dengan sesungguh-sungguhnya. Gitu. Dan kita tahu keimanan para sahabat seperti apa ya. Ketika mereka mendengar satu ayat, mereka langsung lari untuk melaksanakan ayat itu. Seperti yang saya pernah contohkan, para sahabiah yang ya ketika mereka dibacakan oleh Rasulullah firman Allah terkait perintah untuk berjilbab ya, apa yang terjadi? Mereka itu lari ke rumahnya masing-masing karena mereka belum berjilbab gitu. Lari, langsung lari gitu. Bersegera melaksanakan perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Dan ketika memang para sahabat itu harus keluar rumah, mereka belum punya jilbab gitu ya. Mereka pakai apa? Pakai kain apapun yang ada di rumahnya untuk menutupi tubuhnya gitu ya. Ada gorden diikat-ikat gitu ya dan seterusnya. Beda banget mungkin kondisi real saat ini ya, zaman ini. Mungkin kita juga zaman dulu begitu, masih mikir-mikir ketika mendengar perintah jilbab. Aduh, baru punya satu, ntar deh nunggu banyak gitu ya misalnya. Dan lain-lain. Atau belum matching, ada belum matching, malu dan seterusnya ya. Tapi dia sahabat dulu itu ketika mendengar lari langsung bersegera. Ya. Termasuk pernah waktu itu turun perintah meninggalkan khamar ya. Dikatakan khamr itu dulu menjadi minuman yang apa ya, minuman trendy lah ya kalau orang, pokoknya minuman yang sangat digemari, mungkin lebih digemari dari kayak sekarang tuh apa, sekarang lagi booming minuman kopi ya, minuman susu lah macam-macam. Pokoknya sangat digemari ya.
Dan penyimpanan minuman terbanyak itu ya memang adalah khamar ya, sampai berdrum-drum. Mungkin belum ada drum dulu itu ya, pakai kendi gitu ya, kendi besar. Dan apa yang terjadi ketika ayat ini turun ya, perintah untuk meninggalkan khamar, maka para sahabat itu mereka bersegera memecahkan kendi-kendinya. Nggak mikir, aduh ini kan belinya dulu mahal banget, aduh terakhir deh, 1 teguk misalnya gitu ya. Nggak ada rasa berat sedikit pun di hati mereka. Bahkan sampai ada yang mengkisahkan saat itu Mekah itu banjir ya, becek gitu, saking banyaknya khamr yang dibuang. Karena mereka langsung melaksanakan, di Madinah ya, melaksanakan perintah Allah tadi. Nah sehingga itu yang terjadi ketika ayat ini turun, surat Ali Imran ayat 102. Mereka berlomba-lomba ya, bersegera untuk melaksanakan semua perintah dan larangan Allah. Nah, ketika mengadu kepada Rasulullah, akhirnya turun firman Allah di surat At-Taghabun ya. 26 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sekuat tenagamu ya. Sebisamu gitu ya. Sebisamu. Memang kita para ulama akhirnya membedakan perintah Allah itu ya. Sebetulnya semua syariat itu adalah perintah ya. Pertama, tapi terbagi dua, perintah mengerjakan sesuatu dan perintah meninggalkan sesuatu. Gitu ya. Perintah mengerjakan sesuatu yang ada yang sifatnya pasti ya. Di mana dikatakan pasti itu di sini ada hukuman ketika tidak melakukan itu. Ya. Tidak melakukan perintah itu. Nah, itu disebut sebagai wajib. Nah, tapi ada juga perintah Allah untuk meminta kita melakukan sesuatu, tapi tidak ada hukuman, tapi ada pujian di situ bagi yang melakukan. Nah, di situ yang kita sebut sebagai sunnah. Ya. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan dipuji, berpahala, kalau tidak dikerjakan bukan tidak apa-apa ya. Kalau tidak dikerjakan rugi ya. Kita aja kadang-kala nunggu-nunggu, ada loh orang yang curhat ke saya. Ya, tidak hanya satu, tapi betapa kering hati mereka itu karena tidak pernah dipuji. Bahkan ada anak ya, yang salah satu siswa santri saya lah pernah, dia itu memang merasa tidak apa ya, keberadaannya tuh aku tuh ada nggak ada kayaknya nggak seperti tidak adanya lah intinya begitu di dalam rumahnya, karena merasa tidak ada pernah ada pujian kepada dia sampai. Seorang istri, coba ibu-ibu sini udah pada punya suami ya, yang udah punya maksudnya, nggak pernah dipuji sama suaminya, pasti dia apa? Mempertanyakan, ini suami aku tuh cinta nggak gitu ya, nggak pernah muji gitu ya, atau siapapun lah ya, semua orang senang dipuji. Nah, dan ketika kita fokus mencintai Allah, fokus menjadikan Allah sebagai kekasih kita, maka kita akan mengejar pujiannya itu, kita akan merasa rugi, aduh teman-teman aku semuanya dipuji Allah karena rajin melaksanakan sunnah, masa aku enggak? Dia akan merasa rugi, akan merasa sedih. Ya. Jadi bukan sunnah itu tidak dikerjakan tidak apa-apa ya, rugi banget. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan mastata'tum. Ya. Termasuk yang berikutnya adalah perintah Allah, bentuknya adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ada yang sifatnya memang pasti, ya. Jadi ketika meninggalkan mendapat pahala, dan ketika mengerjakan mendapat dosa. Nah, itu yang disebut sebagai haram. Ya. Nah, kalau makruh bagaimana? Perintah untuk meninggalkan, dan kalau meninggalkan dapat pujian. Gitu. Ya. Jadi memang para sahabat itu sering meninggalkan sesuatu yang makruh ya, tadi makruh ya. Makruh ya, karena makruh itu dikatakan para ulama lebih dekat kepada keharuman. Ya, akan mendekatkan kepada keharuman. Jangankan yang makruh, yang mubah aja ya. Para sahabat yang mubah itu berarti dia tidak berpahala ya, memang Allah nggak memerintahkan melaksanakan ya. Dia juga tidak berdosa karena memang Allah tidak memerintahkan untuk meninggalkan. Itu namanya mubah ya, boleh. Bahkan sahabat untuk sesuatu yang mubah saja yang boleh, sahabat itu enggan ya. Mereka sampai mengatakan bahwa kami lebih menyukai melakukan satu yang sunnah dibandingkan melakukan 10 yang mubah. Ya. Yang mubah itu apa sih? Mubah misalnya jalan-jalan, mubah ya, ngobrol-ngobrol, mubah
apalagi nonton TV, sebetulnya mubah ya. Tapi kemubahan itu kadangkala seringkali itu menghantarkan kepada keharuman. Ya. Contohnya Nabi Adam. Ya, saya yakin ya, walaupun memang tidak ada kisahnya ya. Jangankan Nabi Adam, Nabi Adam dulu lah. Nabi Adam itu iblis sampai, bayangkan Nabi Adam itu beriman kepada Allah, komunikasi langsung dengan Allah. Ya kurang apa gitu ya, langsung bertemu Allah lah, sering berkomunikasi sama Allah. Bisa tergoda sama iblis gitu ya. Berarti kan sedemikian rupa tipu dayanya ya. Saya ngebayangin mungkin ya, ketika Nabi Adam itu tidak ketika akhirnya memakan buah khaldi ya. Kan iblis itu bisa jadi godanya tidak langsung, ayo makan buah khaldi, ayo makan buahnya, nggak gitu. Tapi bisa jadi digodanya apa? Diliatin aja, kan diliatin mah boleh ya, diliatin. Deketin sedikit aja, selangkah aja, bisa jadi begitu. Karena orang-orang berzina itu juga kan begitu. Iblis kan nggak langsung nyuruh, ayo zina, enggak kan ya. Tapi apa? Liatin aja, kan pandangan pertama mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama, iya sih pertama, tapi diliatinnya 1 jam gitu ya. Bisa jadi begitu gitu. Karena lama-lama kan akhirnya didorong untuk apa? Untuk kenalan. Didorong untuk apa lagi? Habis kenalan, enggak, kok cuma ngobrolin hal yang enggak ini aja kok, ya cuma kenalan doang. Tapi kan lama-lama intens ya. Jangankan orang biasa itu, ustadz saja udah banyak yang korban kayak gitu ya. Korban yang tadinya mungkin karena seorang ustadz ya, dia banyak dicurhati jamaahnya, termasuk ibu-ibu ya, yang akhirnya memang tergelincir lah ya, dengan hal-hal yang seharusnya tidak boleh gitu. Itulah perbuatan iblis gitu ya, sehingga memang untuk hal yang mubah saja, curhat sama ustadz mubah nggak? Mubah ya gitu. Makanya saya juga takut kalau ada yang curhat itu yang ikhwan, aduh saya alihin ke suami aja gitu. Karena iblis itu terus menggoda, yang awalnya mubah ya, ujung-ujungnya bisa jadi jatuh kepada yang haram. Nah itu ya teman-teman, nah sehingga memang kembali ke dalam surat At-Taghabun tadi saya lagi menjelaskan perintah Allah ya, bentuk perintah Allah itu kadangkala bentuknya meminta kita melakukan sesuatu, ada kalanya meminta kita meninggalkan sesuatu. Intinya semuanya adalah perintah. Nah, di sini dikatakan mastata'tum, sekuat tenagamu. Ya. Jadi kalau udah nggak kuat ya sudah gitu. Tapi intinya teman-teman, terutama kalau dalam hal ini nanti kita akan ada bicara karena gini, kadangkala definisi sekuatnya itu subjektif ya, subjektif. Kadangkala itu terpengaruhi juga oleh nafsu kita, atau ada setan juga ya, ada iblis dan pasukannya ya, yang akhirnya mempengaruhi bentuk sekuat tenaga. Ya. Kan ada yang begini, aduh aku mau udah gerah, udah nggak kuat, dibukalah kerudungnya, udah mastata'tum gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat mastata'tumnya para sahabat itu sampai mati. Ya. Sampai mana benar-benar titik darah penghabisan. Udah itu dikatakan mastata'tumnya mereka. Nah, jadi kalau mau bilang sekuat tenaga, nah teman-teman nanti kita ada yang namanya aulawiyat ya, aulawiyat. Ada atas skala prioritas dalam beramal. Ya. Kita sempurnakan dulu ya yang wajib. Kita yakinkan bahwa kita tidak ada melewatkan satupun yang wajib. Ya. Wajib ini ada fardu ain, fardu kifayah. Nah, berarti kan kita harus belajar apa saja menjadi fardu ain. Ya, karena ini nggak bisa diwakilkan. Karena kalau terus bagaimana dengan fardu kifayah? Ya jangan mentang-mentang fardu kifayah itu untuk kaum muslimin. Yang penting ada yang melaksanakan, ya udah bebas dari kefarduan itu. Dilihat dulu ya. Fardu kifayahnya sudah sempurna belum dilaksanakan? Karena yang namanya wajib itu gugur pelaksanaannya ketika memang sudah sempurna dilaksanakan. Ya, jadi kalau belum sempurna, itu belum gugur kewajibannya. Apa sih yang fardu ain? Ya, kita sering ya, kalau fardu ain itu, ya yang memang tidak bisa diwakilkan, ya belajar Islam, belajar Al-Quran, membacanya, ya sampai paham makhrajnya, kemudian apa namanya, kok makhraj itu sama apa? Terus jadi lupa, jadi blank. Ya belajar tajwidnya gitu ya, itu kan fardu ain. Nah jadi teman-teman nih, sekarang yang baca Al-Qurannya belum benar, belum baik, tajwidnya juga belum benar,
bersegeralah, karena itu adalah bentuk pembuktian iman kita, ya. Karena iman terus bertakwa, bersegera melaksanakan perintah Allah. Sekarang banyak peluang, apalagi dengan Zoom ini banyak peluang, ya. Ustadz yang atau ustazah yang mau ngajarin secara gratis pun banyak. Tinggal kita aja mau nggak bersegera belajar, kan gitu ya. Tinggal ini aja, butuh kuota. Kalau nggak ada kuota bisa colek Teh Yani ya, Teh Yani. Nah, iya. Tinggal colek aja ya. Masalah dapat apa enggak kuotanya itu urusan rezeki. Ya, itu Siap. teman-teman. Jangan tidur. Ya. Jadi kemudian apa lagi kewajiban ain kita? Ya sholat kita. Sudah betul belum? Sudah khusyuk belum? Karena sholat yang tidak khusyuk tidak diterima. Kemudian apa? Saum kita, zakat kita. Ya. Semua yang wajib, menutup aurat kita. Yang fardu ain. Nah, kemudian apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu salah satunya pengurusan jenazah, kemudian juga berdakwah. Ya. Dakwah itu tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti selama ada kemungkaran, ya kita tetap wajib berdakwah. Nah sekarang kemungkaran masih ada nggak? Apa tambah banyak? Tambah banyak. Berarti ini masih kewajiban teman-teman semua. Jadi jangan merasa, aku mah sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji gitu ya. Tenang, masuk surga. Bisa jadi dosa yang bikin kita nggak masuk surga itu gara-gara kita ninggalin dakwah. Ya kan ini menjadi kewajiban kaum muslimin. Belum gugur, belum sempurna kewajibannya. Berarti yang namanya kewajiban dakwah gugur itu ketika apa? Ketika sudah tidak ada lagi kemaksiatan. Nah, bisa jadi memang kewajibannya seumur hidup. Ya. Dan ini dosa besar sekali. Ketika kita meninggalkan kewajiban dakwah ini. Nah, itu teman-teman. Kembali ke sini ya. Jadi skala prioritas ya. Kita coba dulu detili apa yang wajib-wajib yang belum kita laksanakan perintah Allah ya. Sehingga kita memang harus sekuat tenaga ya berlari mencari tahu ilmunya apa saja yang fardu ain dan fardu kifayah ini yang belum saya laksanakan. Jangan sampai kita mati dalam kondisi kita belum melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Kemudian habis itu apa? Nah, mengupayakan diri menambah dengan yang sunnah-sunnah ya. Tambah sunnahnya. Karena ini adalah bukti iman kita kepada Allah. Saya suka senang mengibaratkan yang wajib dan yang sunnah ini ibarat kita makan. Teman-teman ya, makanan itu ada yang pokok, ada yang tidak pokok ya. Makanan pokok apa? Mie, pokoknya karbohidrat lah ya. Lontong, nasi, jagung, ya apalagi. Jadi lapar ya. Apalagi ya pokoknya karbohidrat itu yang wajib-wajib. Tapi teman-teman senang nggak kalau Allah cuma kasihnya nasi doang? Nggak ada garamnya, nggak ada lauknya, tiap hari itu aja. Saya rasa ada rasa apa akhirnya? Ada rasanya. Iya, nggak ada rasanya, garing. Kan itu sebetulnya udah cukup membuat tulang kita tegak ya dengan karbohidrat itu ya. Udah cukup gitu sebetulnya. Nah itu ibaratnya kita mencukupkan diri dengan yang wajib. Garing lah. Ya, walaupun itu udah luar biasa. Tambahlah yang sunnah. Tambahkan kita juga pengen nasinya ada garamnya, ada lauknya, ada sambalnya, ada jengkolnya, ada petainya, apalah gitu ya. Yang senang ya. Nah kayak gitu. Nah, jadi mastata'tum ya, sekuat tenaga kita upayakan dengan bahkan ada yang mengkisahkan kayaknya teman-teman udah sering baca ya karena sering berada di WhatsApp itu seorang ulama ditanya oleh murid-muridnya seperti apakah mastata'tum itu. Nah, sang guru ini akhirnya menyuruh muridnya apa? Berlari keliling lapangan ya kalau nggak salah ya. Sampai tidak dihentikan sama gurunya sampai semuanya pada pingsan. Sampai kelelahan betul ya pingsan dan ketika bangun kata gurunya itulah mastata'tum gitu ya. Nah kita sudah melaksanakan kewajiban sampai pingsan nggak? Enggak kayaknya ikut hadir kajian aja nggak sampai pingsan ya teman-teman ya. Berarti maksudnya kita bisa jadi belum terlalu berlelah-lelah dalam mencari ilmu ini karena orang bertakwa dia pasti mengejar ilmu ya karena nggak bisa takwa tanpa ada ilmu sehingga berlelah-lelah dalam mencari ilmu ya. Lelahnya itu bukannya duduk manis ikut kajian bukan tapi apa kalau ada teman-teman masih ingat yang ikut pembinaan Islam Kafah ya di awal-awal saya bahas tentang adab dalam mencari ilmu. Nah perhatikan adabnya. Jadi kalau mau ilmunya barokah tanpa ada adab maka sulit kebarokahannya. Ya apa salah satu caranya yaitu dengan
memperhatikan adab majelis, memperhatikan adab sebagai murid ya, dan adab terhadap ilmunya itu sendiri. Nah, salah satunya yang kita bisa pelajari dari para ulama terdahulu adalah mereka sering memurojaahi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Mereka punya kitab, tapi mereka sering menyalin ulang kitab itu. Bahkan ada seorang ulama yang tidak punya tangan dan kaki. Beliau tidak punya tangan ya. Beliau karena saking ininya mencari ilmu ya, saking hausnya dalam berilmu dan pengen paham, beliau itu dalam sehari dengan kakinya bisa kalau nggak salah apa dengan mulutnya ya, saya lupa bacanya ya. Bisa menyalin kitab itu sehari kalau nggak salah sampai 50 halaman. Kita sehari nyalin kitab, kadang-kala nggak kepikiran buat nyalin ya, karena para ulama, dan satu kitab itu bisa dibacanya bisa berulang-ulang, dibaca lagi. Karena setiap kali membaca, kata mereka, setiap kali membaca, pasti punya pemahaman baru. Ya. Makanya dalam berilmu tuh begitu, walaupun kajian judulnya sama, kisahnya saya ceritain kisah yang sama, ya. Coba deh rasain sama teman-teman, pasti punya hikmah yang berbeda dalam memahami apa yang disampaikan oleh materi. Saya juga merasakan begitu. Senang ya hadir di kajian walaupun materinya sama, tapi memang akhirnya kita mendapati berbeda. Mungkin pas pertemuan pertama dengan judul yang sama kita pahamnya bagian A-nya, berikutnya bagian B-nya, bagian C-nya gitu ya. Nah, itu yang memang dilakukan oleh penuntut ilmu. Sehingga sebetulnya saya memancing tuh teman-teman tuh ya, kenapa sih sebelum kajian diminta ayo yang minggu lalu itu untuk refresh gitu ya. Kita dapat apa? Jangan hanya duduk manis terus lupa gitu. Dan dari memang yang Allah tidak suka ya adalah ketika seseorang dapat satu ayat, dapat satu hadis lalu dia melupakannya. Allah tidak menyukai orang seperti itu. Nah, sehingga memang penting banget kita itu mencatat dan membaca ulang dan menguatkan pemahaman kita itu. Ya misalnya kalau sekarang lagi bahas tentang takwa ya, adalah takwa. Nanti baca lagi tentang apa itu takwa, seperti apa itu. Nah, jadi kita kuat terus pemahamannya, tidak melupakan ayat-ayat yang sudah sampai kepada kita. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian orang-orang yang beriman itu, ya, ciri-cirinya apa lagi? Maaf, takwa ya. Tadi takwa. Jadi takwa itu dalam surat Al-Imran dan atau Gabun tadi ya sudah dijelaskan bahwa seperti itulah takwa, mastata'tu. Jadi melaksanakan perintah Allah sami'na wa ata'na dengan mastata'tu. Dan intinya adalah kita memang melaksanakan perintah Allah itu kita sebut sebagai ibadah, pengabdian kita sebagai seorang hamba. Ya. Hamba itu harusnya mengabdi. Pengabdian itu kita sebut sebagai ibadah. Nah, tapi teman-teman ada bedanya antara ibadah dengan takwa. Ya, ibadah karena semata-mata ibadah, tapi ada juga ibadah yang menghantarkan kepada ketakwaan. Nah, ada tahapannya ya, ada tingkatannya. Gini, jadi yang diharapkan dalam takwa itu, ya, maaf, yang diharapkan dalam ibadah itu adalah takwa. Ya, takwa itu ya setelah kita melaksanakan ibadah. Nah, contohnya gini, ketika Allah memerintahkan kita untuk saum di bulan Ramadan, ya. Apa ayatnya? La'allakum tattaqun. Ya. Supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk apa? Mencegah keji dan mungkar. Nah, berarti tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Artinya apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini kenapa mati kameranya? Nggak usah lihat saya, nggak apa-apa ya? Bentar. Nah, jadi saya ulangi ya, goals atau tujuan ya, capaian akhir dalam ibadah itu sebetulnya adalah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Nah, menjadi lebih taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman contohnya nih, ketika sholat, kita tuh nutup aurat. Takwa kan ketika sholat itu ya, taat gitu loh, ibadah nih. Allah memerintahkan sholatnya itu ada cara-caranya kan. Kita bisa taat banget tuh dengan cara-caranya. Misalnya wudhu dulu. Kan nggak diterima tuh sholat tanpa wudhu. Kita laksanakan perintah wudhu itu.
Kemudian Allah memerintahkan menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Allah perintahkan kita nutup aurat ketika sholat, maka kita tutup aurat dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia memahami makna dari sholat itu, maka seharusnya ketika dia selesai sholat, dia menjadi tercegah dari keji dan mungkar. Ya, apa? Ketika sholat aja dia bisa taat, ya, untuk menutup aurat, maka di luar sholat tetaplah tutup auratnya. Gitu. Kemudian ada perintah misalnya saum, ya. Atau dalam sholat kan hikmahnya banyak sekali ya. Nah ini teman-teman bisa kita bahas kalau ada pembahasan sholat khusyuk ya. Nah jadi dalam hikmah termasuk sholat misalnya, kenapa berjamaah itu harus lurus ya, kemudian rapat. Nah, ini kan sebetulnya hakikatnya ketika kita memahami ini harusnya setelah kita sholat berjamaah kita lebih takwa lagi. Ya berjamaah, rapat, softnya rapat dan seterusnya itu kan menandakan apa? Itu soft kaum muslimin ya. Harusnya berarti kan kita tidak bermusuh-musuhan lagi dengan saudara kita setelah di luar sholat. Ya. Karena memahami ya, karena di dalam sholat aja kita bisa rapat, lurus barisannya ya, harusnya di luar sholat tetap seperti itu barisan kaum muslimin itu tidak terpecah belah. Kemudian dalam sholat ada perintah untuk apa? Kalau berjamaah itu kan taat kepada imam. Nah, berarti kan dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang kita memaknai sholat itu, ya, kita akan menjadi bertakwa dalam hal taat kepada imam. Imam kita siapa? Suami kita, ya, dan seterusnya. Tidak ada lagi akhirnya atau imam kita kadang-kala apa? Ustadz kita, guru-guru kita, tidak ada lagi bantah-membantah, ya, bahkan menghujat guru, bahkan guru-gurunya di persekusi ya, di penjara, gurunya salah ngomong dikit diintimidasi dan lain-lain. Nah itu kemudian dalam hal takwa ibadah apa saum ya, saum Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Coba ketika saum dia saum nih ya, saum ada perintah untuk sahur ya. Bagi sebagian orang banyak menurut saya ya, termasuk saya gitu, namanya sahur itu sesuatu yang kurang nyaman. Kenapa? Karena biasanya sarapan itu kan setelah subuh ya, maksudnya ya habis subuh lah, entah jam 6, jam 7, pokoknya habis subuh ya. Habis subuh itu kan berarti kadang jam 8, jam 9 itu namanya habis subuh juga ya. Nah, jadi bangun sahur gitu, itu kan disunahkan, itu perintah Allah juga sahur itu. Kita memaksakan diri. Akhirnya kan kadang-kala termasuk ke anak-anak ya. Anak-anak biar mau makan sahur apa? Kita mengupayakan yang membuat mereka berselera ya. Berselera untuk makan sahur. Nah, kita paksa. Kemudian ketika azan, Allah perintahkan berhenti untuk makan, ya tahan sampai zuhur, sampai maghrib nanti. Kita mau coba menahannya, gitu. Taat kepada perintah Allah tadi. Gitu. Nah, kemudian pas maghrib, Allah perintahkan berbuka, bersegera. Walaupun mungkin ada orang yang aku mah masih kuat kok, nanti aja deh jam 9 malam gitu bukanya. Tapi tetap aja kan orang-orang itu pada berbuka maghrib itu. Walaupun akhirnya, walaupun dia kalau memang malas makan, belum terlalu lapar ya dengan seteguk air saja ke kurma gitu ya, atau snack kecil lah, ini udah. Tapi bisa taat gitu ketika beribadah itu. Nah harusnya ketika dia memaknai betul, ya memahami betul ibadah saum ini, setelah di luar saum dia akan taat juga atas perintah Allah yang lain. Ketika saum dia bisa menjaga diri ya, yang bahkan para pecandu rokok aja pas lagi saum itu mereka berhenti merokok nggak? Gitu. Berhenti merokok. Walaupun akhirnya pas buka yang pertama kali dicari itu rokok. Gitu. Tapi ternyata bisa toh menjaga diri. Nah harusnya ketika di luar saum bisa menjaga diri dari ketaatan kepada Allah, dijaga ketaatan itu. Nah sehingga memang itulah yang tadi saya simpulkan, kita simpulkan bahwa takwa itu adalah goals dari ibadah, ya. Hasil yang harus kita capai dari ibadah-ibadah kita, ya. Beribadah aja udah bagian dari takwa, ya. Apalagi setelah ibadah kita makin bertakwa. Jadi jangan sampai ibadahnya semata-mata ibadah doang, bukan karena ketakwaan. Karena kalau ibadah karena ketakwaan yang sesungguhnya, yang tadi ya, haqqa tuqatih, ya. Takwa yang sesungguhnya, maka setelah dia ibadah dia akan makin taat kepada Allah. Ketika dalam salat dia bilang, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya hidupku matiku ya. Semuanya adalah untuk Allah. Betul enggak? Kalau memang kita memaknai salat itu dengan benar, maka setelah salat kita akan betul-betul ya menjadikan hidup ini hanya untuk Allah semata ya.
kita beresin rumah itu karena perintah Allah. Kita juga mungkin melakukan kegiatan-kegiatan itu semuanya perintah Allah. Kita mandi karena perintah Allah. Kita tidur karena perintah Allah. Semuanya diniatkan memang karena kita tahu betul ilmunya bahwa itu semua adalah perintah Allah. Kita berdakwah, kita menjauhi zina, kita menjauhi riba dan seterusnya, itu adalah memang perintah Allah. Maka akan lahir hamba-hamba yang bertakwa seperti itu ketika memang ibadahnya dimaknai seperti itu. Tidak hanya semata-mata ibadah beres gitu ya. Tapi ibadah yang mengantarkan kepada ketakwaan. Haqqa tuqatih, ya. Bertakwa dengan sesungguhnya arti takwa. Jadi ibadahnya mengantarkan kepada ketakwaan. Sami'na wa ata'na. Nah, itu. Nah, teman-teman sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau bertanya, Bu Dewi. Iya, tapi jangan susah-susah ya. Ini bukan ujian nasional. Enggak susah ini mah. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Dewi, saya mau ini mah bukan nanya ya. Curhat kali ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tentang ini ya, menyalin gitu kan, menyalin terus mengulang-ulang ya. Saya itu kadang sibuk gitu. Masih bukan nggak nyalahin anak juga ya, masih punya balita, terus pekerjaan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Jadi saya itu jarang gitu, jarang nggak menyalin dan jarang membuka buku-buku gitu. Iya. Itu aja, mungkin gimana ya caranya supaya bisa dan tetap istiqomah gitu. Iya. Itu aja mungkin Bu Devi. Iya Bu, iya. Kayaknya itu curhatan kita bersama ya, nggak hanya ibu rumah tangga, kadang yang masih remaja juga sibuk sendiri ya, entah sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan macam-macamnya gitu. Nah, ini Bu, ya jadi saya ingat betul dari apa ya, nasihat dari salah satu ustazah saya ya, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ketika beliau bilang begini, ketika semua amanah sudah sampai ke kita ya, amanah anak, amanah sebagai istri, mungkin kita juga bekerja, kemudian amanah ilmu. Ini kan ilmu tuh amanah ya, amanah dari Allah. Harus kita laksanakan dan harus kita sampaikan kepada yang lain. Harus kita pahami, laksanakan dan sampaikan kepada yang lain. Nah, ini amanah-amanah itu sampai kepada kita. Nah, kunci dari beliau itu apa? Kuncinya adalah Allah tidak akan memberikan cobaan ya kepada suatu kaum yang di luar kemampuannya. Jadi ketika semua amanah itu sampai kepada kita, ya, dengan izin Allah sampaikan, Allah menghendaki amanah itu sampai. Kita tahu harus dakwah, kita tahu harus tadi ya seorang penuntut ilmu itu kayak gimana, kita tahu jadi ibu harus gimana dan seterusnya. Itu sampai nih dengan izin Allah kepada kita. Nah, artinya ketika itu sampai, menurut Allah kita itu mampu. Kita itu mampu. Nah itu dulu harus jadi mindset kita. Ketika sampai ke kita, kita mampu. Itu kata Allah. Walaupun mungkin kondisinya ekonomi lagi sulit, apalagi sulit, suami nggak dukung pendidikan anak gitu ya, atau malah suaminya ada yang kabur, pergi dan seterusnya. Tapi itulah yang terjadi sama kita. Nah menurut Allah kita itu mampu. Nah dalam hal ini berarti apa? Kita perlu, kalau dalam hal ini ya, saya pribadi akhirnya menyimpulkan apa? Pertama, kita minta ditemanin Allah dulu. Nah, jangan lupa itu. Minta ditemanin Allah. Ya Allah, semua amanah ini sudah sampai kepada hamba, temani hamba, menjalankan semuanya. Karena namanya seorang hamba, itu apa? Dia merasa lemah. Ya, dia merasa lemah. Sehingga dia akan terus melibatkan Allah, karena dia butuh bantuan Allah. Ya. Dia akan dekat terus melibatkan Allah dalam segala hal. Mendidik anak, dia libatkan Allah. Dalam dia mencari ilmu, dia libatkan Allah juga. Nah, sehingga apa? Ketika Allah sudah terlibat, nah, maka insya Allah di situ nanti Allah akan mudahkan kita. Ya. Minta ya Allah dimudahkan. Nah, ikhtiar kita apa? Memanajemen ulang waktu kita. Ya. Dan kita punya potensi sebetulnya sebagai perempuan ya, kita bisa melaksanakan di dalam satu waktu berbagai macam kegiatan. Betul ya? Bisa ya, ibu-ibu ya? Yang sambil nyusul, sambil nyusulin, sambil nyuapin anak yang satunya, sambil apa gitu ya. Masak, bisa. jualan juga. Kalau ada 3 kompornya nyala 3-3-nya tuh bisa gitu ya. Tapi mungkin bantuin anak sekolah daring dan seterusnya. Bisa sebetulnya.
Cuma mungkin yang kita kadang-kala ini apa namanya miss itu ya, yang terlewat sama kita itu tadi kita belum membuat skala prioritas ya, skala prioritas ya. Prioritas apa dulu, karena semuanya wajib, ngurus anak wajib, apa namanya mencari ilmu wajib, memahami ilmu wajib ya, semuanya wajib, nggak bisa ditinggalin. Ya udah dahuluin anak deh, nanti anaknya udah gede-gede, nanti baru fokus sama ilmu. Nggak bisa juga begitu, karena semuanya adalah kewajiban. Nah, berarti memang ya memang akhirnya kita perlu apa tadi skala prioritasnya dipilih, atau mungkin teman-teman bisa bikin target pencapaian. Memang kita tidak bisa langsung semuanya ya, semuanya, tapi kita ada proses, ada progres untuk memang berniat menjalankan semuanya. Nah, terutama dalam mencari ilmu ini, Bu, ya kalau saya pribadi gini, seringnya lagi masak nih, ya, alhamdulillah Allah mudahkan ada wifi gitu ya. Saya sambil setel ini apa namanya, kadang kalau lagi hafalan ya setel hafalannya, kalau lagi memang mau dengerin ceramah sambil dengerin ceramah ya memang itu butuh fokus sih ya. Nanti kalau di YouTube kan emang lebih enak ya. Misalnya kita kealihkan sebentar, saya mundurin lagi tuh itunya apa namanya videonya. Gitu. Tapi jangan dekat-dekat kompor ya, takut meledak. Agak dijauh dari kompor, saya dikencengin gitu. Jadi dapat semua. Misalnya tadi saya lagi habis mengkaji apa gitu ya, atau saya lagi butuh apa, mau ngisi apa. Gitu. Nah, sambil masak, sambil nyalain mesin cuci, sambil apa gitu, sambil dengerin juga. Jadi semua panca inderanya jalan gitu. Nah, bisa jadi Bu, nanti kalau untuk nyalin ulang ya, kalau itu belum mampu, itu kan memang tidak wajib menyalin ulang itu. Tapi untuk memahami ya, memahami betul apa yang kita kaji itu yang wajib itu begitu. Nah, bisa jadi dengan cara tadi mungkin ya. Atau kalau suaminya seorang ustadz bisa minta suaminya ya. Karena mungkin nggak ada kuota suaminya aja. Ayah tadi Umi ini gitu ya. Ayah sama Umi dia kadang ngomongnya apa ya terserah. Nah, ibu tuh tadi ngedengerin ceramah tentang takwa. Tolong dong ayah jelasin lagi. Menurut ayah gimana? Buat Abi Mama. Para suaminya memang ustadz gitu ya. Atau ya dengan berbagai cara. Sekarang mudah sebetulnya. Akses itu mudah. Asal tadi punya kuota. Ya. Saya pribadi gitu. Nah, atau misalnya pengen sih hafalan tapi sulit banget. Nah, kadang-kala nggak sulit sebetulnya. Ya bisa jadi apalagi yang punya bayi ya. Alasannya tadi harus nyusuin rewel terus. Bisa aja loh kan kalau misalnya lagi nyusuin itu ya sambil pegang Al-Qur'annya sambil atau kalau mau baca buku sambil pegang bukunya gitu sambil nyusuin. Tapi kan kadang godaannya Bu kalau nyusuin tuh ikut tidur gitu ya. Ada aja alasannya gitu ya manusia. Tapi itu tadi kalau kita di Allah minta ditemenin Allah, insya Allah akan mudah. Allah akan kasih banyak ide Bu kalau udah minta temenin Allah. Pasti dikasih ide banyak insya Allah. Nanti dikasih ilham juga. Harus gimana ya, ilham ide ya, nanti idenya, ilham itu berupa ide gitu ya. Gitu. Insya Allah akan dimudahkan. Nah, terutama saling mendoakan. Kita ini satu jamaah ya, insya Allah jamaah Zoom, jamaah Zoomiyah gitu, alhamdulillah. Saling doakan, ya Allah ini saudara saya ini yang ada di Zoom ini, ya Allah kasih mereka pemahaman. Nanti kita didoakan balik sama malaikat. Ya insya Allah kayak gitu. Itu mungkin Teh Lisna sedikit yang, ya Ibu Lisna, Pak Teh Lisna bersebutnya. Apa aja Bu? Sedikit ya gitu. Jazakallah khair Bu. Iya, Semoga bisa. Karena itu ustazah saya itu, siapa sih nama ustazah mah? Mau tahu nggak? Ibu Dede yang insya Allah jam 8 nanti akan hadir tengah-tengah kita. Udah tuh putranya banyak, hampir nggak pernah punya pembantu. Kayaknya nggak pernah punya pembantu deh. Kalau memang mungkin sesekali aja itu juga jarang banget ya manggil orang. Tapi semuanya dikerjakan sendiri ya, masak ya, cuci piring ya, dakwah, jam terbangnya itu luar biasa. Tapi semuanya bisa ya, bisa ya. Insya Allah ternyata dan gini, Ustazah Dedeh itu makan nasi, saya juga makan nasi. Mereka sama-sama bisa gitu ya. Kita punya potensi yang sama gitu. Oh, iya Bu, kakaknya suka sirik gitu. Kalau lihat orang-orang nah boleh Bu, iri yang kayak gitu tuh bagus ya. Cuma irinya jangan cuma di hati ya. Irinya menghantarkan kita untuk sambil belajar, untuk mengejar ketertinggalan kita. Harus bisa lah kayak gitu. Masa nggak bisa? Pasti bisa karena Allah yang memudahkan. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih Bu Dewi. Ya, sami-sami. Ada lagi yang bertanya? Ada Bu. Siapa? Bu Yuli, sehat Bu? Alhamdulillah.
Iya, jarang dengar suara Bu Yuli. Iya, jarang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini Bu, jadi tadi tertampar oleh penjelasan Bu Dewi bahwa ada takwa dan ada pada ilmu ya. Jadi memang saya akui ya, tadi sama keluhannya sama Bu yang tadi bertanya. Bu Risna. Terus bagaimana mengukur bahwa kita teh bukan rutinitas, bahwa kita teh memang sudah karena sedikitnya ingin takwa gitu. Nah, apakah bisa melihat itu gitu? Padahal memang kalau secara ininya, ya dengan yang penjelasan Bu Dewi tadi, ya Allah, rasanya ya ketampar banget gitu Bu. Rasanya hanya rutinitas atau gimana. Nah, bagaimana kita melihat bahwa kita teh takwa gitu? Iya. Itu Bu pertanyaannya. Iya Bu Dewi. Ibu mah pagi-pagi ngasih saya pertanyaan susah Enggak Ya, juga bismillah, Bu ya. Dewi. Iya. Ya, bismillah. Nah, cara mengukur kita tuh takwa atau tidak. Nah, ini dan memang harus takut ya Bu. Takut ketika kita mengukur diri kita. Karena kadangkala setan di sini masuk. Kalau mengukur diri biasanya kita mengukurnya dengan ukuran yang baik-baik aja gitu ya. Merasa sudah bagus, merasa sudah baik, sudah takwa. Mengukur ketakwaan itu ya sebetulnya paling sederhananya, paling mudah kalau menurut saya adalah dilihat kita itu makin baik nggak setiap harinya. Ada perubahan nggak? Ada perubahan gitu. Dan perubahannya itu bukan perubahan yang tidak progres gitu ya. Maksudnya kalau kurva itu kan, kalau ibu-ibu tahulah ya namanya grafik ya, kurva gitu. Kurvanya itu naik, walaupun kadang turun tuh nggak apa-apa, tapi walaupun turun dia sebetulnya lagi naik terus nih, kurvanya itu gitu. Jadi jangan kurvanya itu gini, turun, ya itu makin turun gitu ya. Tapi kurvanya naik gitu. Jadi misalnya gini, sekarang lagi, aduh udah seminggu nggak tahajud, nah lagi turun, segera. Gitu. Jadi memang ngukurnya itu gini sih ya, sejauh apa, sebanyak apa ilmu yang sudah kita miliki. Nah, kemudian kita ukur aja, sudah sebanyak itukah yang kita laksanakan atau tidak. Minimal yang tadi Bu, yang wajib-wajib dulu, sudah semua belum gitu kita laksanakan. Ya, yang wajib-wajib dulu. Nah, terutama yang wajib-wajib dulu tuh ada yang besar juga tadi dakwah ya. Nah, itu banyak ditinggalkan. Kenapa kaum muslimin sekarang dikuasai sama pihak-pihak tertentu ya, sekarang lagi ramai omnibus law. Kenapa kita bisa dikuasai begitu? Karena ditinggalkannya dakwah. Kaum muslimin itu nggak ngerti cara menjalankan kehidupan mereka itu bagaimana dengan caranya Allah, nggak tahu ya. Karena nggak banyak yang menyeru untuk itu. Kalau ada yang menyeru untuk itu cuma sedikit dan seringkali langsung tenggelam oleh para buzzer-buzzer atau nanti dipersekusi ya kayak gitu. Karena memang sedikit, coba makin banyak ya kaum muslimin yang menyerukan bagaimana hukum Allah diterapkan, bahwa semua terjadi. Kenapa sih ada UU Cilaka ini, yang disebutnya UU Cilaka ya? Ya karena semua urusan negara diaturnya bukan oleh aturan Islam, tapi oleh aturan itu yang akhirnya membuat cilaka bersama-sama. Ya. Semua kena dampaknya. Nah, jadi ukuran takwa atau tidak itu kita cek aja sejauh mana yang ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, yang sudah kita terapkan. Itu mungkin Bu Yuli, dan memang itu mudah-mudahan menaik terus ya, naik terus setiap harinya itu. Karena ya, hamba yang Allah sukai itu yang memang dia tidak jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Dia belajar. Kemarin saya gagal nih nggak tahajud. Kemarin saya gagal nih sholat di awal waktu. Kenapa? Dia belajar. Dia manajemen ulang lagi waktunya. Termasuk ibu-ibu, termasuk yang punya bayi ya. Saya kasih tips nih yang punya bayi. Sering banyak ibu-ibu yang curhat, Bu gimana ya anak saya itu kadang sholat itu akhirnya di akhir waktu jelang asar gitu karena dia rewel terus mau tinggal di sholat nangis dan seterusnya. Nah ibu-ibu sejak awal tegaslah, biarkan dia nangis, biarkan dia waktunya sholat aja. Berusaha untuk khusyuk, minta sama Allah. Karena pengalaman saya gitu, anak saya itu yang nomor 2 tuh dulu gitu ya, pas dia masih bayi dia bangun tuh. Saya lagi sholat, saya nggak terganggu, udah saya sholat aja, mau selama apapun biarin aja dia nangis gitu. Tapi lama-lama akhirnya kalau dia bangun, dia saya sholat dia diam.
Nah, saya beres sholat dia baru nangis gitu ya. Jadi dia anak tuh jadi tahu gitu. Oh ini waktunya nggak bisa diganggu tuh kalau pakai mukena gitu ya. Nah kayak gitu ibu-ibu. Jadi tegas aja, insya Allah nanti akan dimudahkan. Yang sering bikin sulit itu karena ibu-ibunya, aduh kasihan nanti kejar-kejar anaknya dan seterusnya. Tapi justru jadi akhirnya anaknya manja terus ya. Itu salah satu tips aja dari saya. Jadi gimana caranya supaya kita memang tadi bisa melaksanakan apa yang sudah kita pahami. Sehingga tadi Bu, kita bisa ngukur kita udah takwa atau belum. Tadi ketika kita sudah dapat ilmunya, dievaluasi lagi, lihat lagi catatannya, mana ya yang belum saya lakukan, yang belum saya laksanakan, diulang lagi. Itulah pentingnya mengulang, itu salah satunya juga ternyata untuk itu ya, untuk kita bisa menilai kita tuh udah takwa atau belum. Nah, tapi sesungguhnya Bu Yuli ya, kalau kita belajar dari para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang akhirnya merasa sudah bertakwa. Justru orang yang merasa sudah bertakwa itu salah satu ciri-ciri dari kaum munafik ya. Seperti itu. Walaupun dia sahabat itu ya kurang apa ya ibadahnya dari kita ya Allah gitu ya. Mereka nggak pernah ketinggalan dalam hal yang sunnah apalagi yang wajib ya. Perang, nah itu juga tidak pernah ketinggalan. Tapi mereka selalu merasa diri mereka itu tidak beriman, tidak bertakwa, kurang amalnya dan seterusnya. Nah itulah, jadi kalau kita merasa sudah banyak amal, sudah merasa bertakwa, justru disitulah hati-hati gitu ya. Hati-hati. Ya, karena itu sudah masuk sifat ujub ya, tidak tawadu. Nah, itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan Bu Yuri bisa di ini ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Gitu. Justru makin takwa, makin merasa tidak bertakwa harusnya. Ya, makin takwa merasa sudah takwa, itu malah takutnya jadi itu godaan setan, itu panah iblis ya. Nauzubillah. Nah, maaf Bu, mau motong. Maksudnya takut kita teh hanya rutinitas aja gitu. Iya. Bisa juga Bu dicek ya, ketika dalam ibadah tadi sudah khusyuk belum ibadahnya, kemudian ada rasa rindu nggak dalam beribadah itu, ya. Dan kita jadi gini, ada ya kalau teman-teman ikut kajian sholat khusyuk saya itu ada perbedaan sholat antara orang yang semata-mata sholatnya itu karena melaksanakan kewajiban, ada yang memang dia itu karena cinta kepada Allah, karena butuh dia butuh datang, butuh ditolong oleh Allah. Gitu. Apa ciri-cirinya? Ya pertama, kalau orang yang semata-mata sholatnya karena kewajiban, datangnya waktu sholat, dia itu resah. Ya, udah azan lagi. Perasaan baru sholat gitu ya. Berat gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek aja hati kita gimana, merasa berat nggak pas dengar azan? Ya, ntar dulu deh gitu. Nah, jadi itu adalah yang sholat karena semata-mata karena kewajiban, jadi beban gitu. Nah, kemudian karena kewajiban, dia sulit khusyuknya. Kemudian apalagi? Dia ingin buru-buru selesai sholatnya. Itu ciri-ciri orang yang karena semata kewajiban. Nah, kita cek aja sholat kita, saum kita kayak gitu. Pas saya merasakan ada suatu masa mendengar bentar lagi Ramadan loh, aduh, bayang gitu loh. Saya udah suatu masa dulu begitu gitu ya, beban gitu. Dijalani tapi beban banget gitu ya. Nunggu waktu-waktunya maghrib datang. Nah itu karena semata-mata kewajiban. Jadi cek aja hati kita sebetulnya. Kita bahagia atau merasa beban dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Jadi kalau semata-mata ibadah, melaksanakan kewajiban doang, nah, bisa jadi hatinya berat rasanya. Ya. Tapi karena ketakwaan justru dirindukan, pengen lagi. Ya. Sholat apalagi ya yang belum ya gitu. Akhirnya kan ada sholat mutlak ya, sholat yang memang dia pengen sholat aja, nggak dia bukan duha, bukan apa gitu, tapi karena rindu sama Allah. Nah, silakan sholat, itu sholat mutlak. Nah, itu Bu Yuli. Iya Bu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman udah 6:30 ya. Saya pengen share satu cerita tentang ketakwaan. Mungkin udah pernah ada yang mendengar kisah ini, tapi mudah-mudahan setelah diulang kisahnya membuat kita makin bertakwa lagi, terinspirasi. Kisah siapa? Yaitu kisah 3 orang sahabat yang mereka bukan tertinggal, mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya. Nah, kita tahu ya, paham bahwa namanya jihad itu adalah kewajiban bagi laki-laki terutama ya, perempuan tidak wajib, tapi boleh aja kalau berjihad. Nah, di sini ada 3 orang sahabat ya, namanya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ya. Saya mengambil kisahnya ada di Sirah Ibnu Hisam, teman-teman bisa melihat ya, di jilid kedua halaman 494. Ini kisahnya ya, kisah yang dituturkan oleh Ka'ab bin Malik sendiri ya. Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang namanya memang dikenal ya, termasuk sahabat dekat Rasulullah, kemudian
banyak meriwayatkan hadis, kemudian dia juga ahli syair, ya pokoknya dia tidak pernah ketinggalan dalam perang-perang, kecuali perang Tabuk ini. Nah, Ibnu Ishaq berkata, ya, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Syihab berkata dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa ayahnya Abdullah ketika itu Abdurrahman adalah penuntun ayahnya yang telah buta. Berkata, aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik menceritakan hadisnya tentang ketidakberangkatannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perang Tabuk dan hadis tentang dua sahabatnya. Ayahku, ya ini berarti yang menceritakan anaknya ya, anaknya dapat dari ayahnya. Ka'ab bin Malik berkata, jadi bercerita nih Ka'abnya, sebelum ini aku tidak pernah sekalipun tertinggal dari Rasulullah SAW di perang yang beliau lakukan, kecuali di perang Badar, di mana Allah dan Rasulnya tidak mengecam siapapun yang tidak ikut di dalamnya. Karena saat itu Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan tujuan mencegat rombongan dagang Quraisy. Kemudian Allah mempertemukan beliau dengan musuh tanpa janji sebelumnya. Maksudnya dengan musuh nggak janjian mau perang, kan kalau perang itu memang ada janjian ya biasanya di masa lalu itu. Memang berperang, ketemu di mana, di Uhud, ketemu di Badar, ketemu di mana. Nah ini tidak di dalam perang Badar ini tidak ada janjian, tadinya Rasulullah cuma mau mencegat doang, mencegat kaum Quraisy ya. Tidak bermaksud berperang, tapi ternyata berperang. Nah, jadi sahabat yang saat itu tidak ikut dalam rombongan pencegatan Rasulullah itu dimaafkan oleh Allah, karena memang tidak ada rencana perang. Nah, sungguh aku hadir bersama Rasulullah SAW di Al-Aqabah ketika kami berbaiat untuk Islam. Jadi memang dalam Islam itu dikenal ada baiat ya. Nah, baiat itu bersumpah setia kepada Rasulullah, ya, kepada Islam. Nah, untuk setia gitu ya kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang bersama-sama Rasulullah. Nah, di dalam baiat ini Ka'ab itu ikut ya bersumpah kepada Rasulullah. Aku tidak sebentar dan baiat ini adalah menandakan saat itu memang Rasulullah menjadi pemimpin bagi kaum muslimin di Madinah ya sebagai kepala negara. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memimpin sebagai kepala negara bukan semata-mata sebagai rasul. Nah, Ka'ab termasuk yang berbaiat. Aku tidak ingin kesertaanku di baiat Aqabah digantikan dengan perang Badar, kendati perang Badar lebih terkenal di kalangan manusia daripada baiat Aqabah. Kisah diriku ketika aku tidak berangkat bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk ialah bahwa aku belum pernah merasa sekuat dan sekaya ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW di perang tersebut. Jadi beliau sebetulnya kuat dari sisi tidak pernah sekuat itu dan sekaya itu. Jadi harta itu sebenarnya bisa beliau ini berikan begitu banyak untuk perang itu gitu ya. Demi Allah aku tidak pernah mengumpulkan 2 unta sekaligus kecuali pada perang tersebut. Biasanya jika Rasulullah SAW menginginkan perang, beliau merahasiakan arah beliau yang tuju, kecuali pada perang Tabuk kali ini. Jadi diumumkan, kita akan ke Tabuk. Ketika itu Rasulullah melakukannya di hari yang panas, membakar, menempuh perjalanan panjang, jadi memang musim panas, ya. Bahkan ada yang menceritakan itu musim panen. Jadi memang agak berat gitu ya, untuk melakukan itu. Panen apa? Kurma. Jadi agak berat untuk melakukan perang itu ya. Dan menghadapi musuh yang banyak. Rasulullah menjelaskan hal-hal tadi adalah supaya manusia itu bersiap-siap ya. Siapa yang mau dihadapi, ada berapa jumlahnya, ya. Musuhnya sangat banyak. Terus mau di mana kita? Beliau juga menjelaskan kepada mereka arah yang beliau tuju. Kaum muslimin yang ikut berperang bersama Rasulullah banyak sekali hingga tidak dapat ditulis di dalam dokumen negara. Jadi banyak banget. Jika ada orang ingin tidak ikut perang, itu karena ia berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak diketahui karena wahyu dari Allah tidak turun. Pada saat itulah ketika buah-buahan telah ranum dan tempat berteduh diminati banyak orang, Rasulullah melakukan perang Tabuk. Ya, jadi namanya lagi panas, ya, kurma lagi ranum-ranumnya, lagi teduh-teduhnya, enaknya itu tidur-tiduran di bawah pohon kurma, terus makan kurma yang jatuh. Kan kurma itu kalau di Mekah itu, di sana itu orang Arab tuh makan kurma itu mungkin, ya itu kan makanan pokoknya gitu ya, memang nikmat gitu ya. Terus sebagian orang tuh mungkin ada yang tidak suka kurma, apaan sih gitu ya. Enaknya kita mah di bawah pohon jambu, terus makan jambu gitu ya, gitu kali ya. Jambu merah itu, ya, jambu air. Nah, tapi sangat nikmat banget. Nah, tapi ternyata disuruh perang. Ya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersama beliau mengadakan persiapan.
Nah, kemudian kata Ka'ab, sebenarnya pagi-pagi aku keluar untuk bersiap-siap bersama mereka, namun aku pulang lagi tanpa berbuat apa-apa. Ntar dulu deh. Ya. Aku berkata dalam diriku, jika aku mau, aku pasti sanggup bersiap-siap. Hal tersebut berlarut-larut hingga pada diriku, ya, terjadi pada diriku, hingga manusia telah siap untuk berangkat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bersama-samanya berangkat. Sedang aku tidak mengadakan persiapan sama sekali. Aku berkata dalam diriku, aku akan siap-siap besok atau besok lusa. Kemudian aku nyusul, gampang lah, ntar deh, ntar dulu. Nah gitu loh, pernah gitu nggak kita dalam ibadah? Tahu-tahu kelewat aja, gitu ya. Dibangunin sama Allah jam 1. Oh baru jam 1, ntar dulu deh, bentar lagi. Nunggu jam 2, alarm dinyalain, taunya kitanya bablas. Sering gitu nggak? Ya, mungkin pernah begitu. Nah ini mirip Ka'ab saat itu. Sering, Bu. Iya, ntar dulu ya Allah. Masih malam. Tidur Iya, lagi kayak gitu. sebentar. Padahal bisa jadi menurut Allah ya itu waktu yang tepat gitu ya. Dibangun jam segitu, Ya, Allah kangennya betul. yang jam segitu gitu. Tapi kadang-kadang entarlah nanti aku gampang nyusul ya. Tenang kok nanti kalau misalnya azan 4:30 ya sejam lah bisa 1 rakaat. Berarti aku nanti 4:30 lah bangunnya. Taunya pas azan bangunnya ya. Ya Allah. Ini yang terjadi dengan Ka'ab. Setelah kaum muslimin berangkat, aku keluar rumah pagi-pagi untuk bersiap-siap. Kemudian aku pulang ke rumah tanpa mengadakan persiapan sama sekali. Jadi niatnya keluar rumah mau siap-siap. Tapi akhirnya balik lagi gitu, nggak nyiapin apa-apa. Padahal kaum muslimin udah berangkat. Pagi harinya, aku keluar rumah untuk mengadakan persiapan. Tadi ya. Nah, besoknya begitu juga gitu. Mau siap-siap, kemudian pulang ke rumah tanpa mengadakan persiapan sama sekali lagi. Hal tersebut berlarut-larut pada diriku hingga kaum muslimin telah berjalan telah jauh dan tidak mungkin terkejar lagi. Ya. Kemudian aku bertekad berangkat untuk menyusul mereka. Kata dia itu ya, kata beliau, seandainya itu aku lakukan, tapi sayang sekali itu tidak aku lakukan. Jika aku keluar bertemu dengan manusia, malah setelah keberangkatan Rasulullah, aku sungguh sedih. Karena ternyata yang aku temui ialah orang-orang yang tertuduh sebagai orang-orang munafik. Jadi yang tersisa di Madinah itu pas dia keluar rumah siapa? Laki-laki yang selama ini memang tertuduh sebagai dicap munafik. Kaum muslimin tahu mereka itu kaum munafik. Dia mendapati dirinya ya tidak berangkat dan bersama orang munafik tadi. Atau orang-orang yang lemah ya, yang dia punya uzur atau alasan syar'i yang memang tidak berangkat, mungkin sedang sakit, keras ya. Karena sahabat tuh ibu-ibu kalau cuma demam gitu tuh tetap berangkat lah berperang gitu ya. Atau yang udah tua gitu ya. Nah Rasulullah SAW tidak menyebut namaku hingga beliau tiba di Tabuk. Ketika Rasulullah SAW tiba di Tabuk, beliau bersabda sambil duduk di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik? Ya, karena Rasulullah itu hafal ya, cari sahabatnya mana yang datang, mana yang tidak gitu. Nah, Rasulullah tahu karena beliau kan Ka'ab ini sahabat dekatnya. Tidak ada. Nah, kemudian salah seorang dari Bani Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik tertahan oleh pakaiannya dan terpesona pada dirinya." Mu'az bin Jabal berkata kepada orang tersebut, "Sungguh jelek apa yang engkau katakan. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada yang kami ketahui pada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Jadi Ka'ab itu sebenarnya terkenal orangnya memang baik-baik gitu ya. Tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan, termasuk sahabat yang soleh. Gitu. Rasulullah SAW kemudian diam. Ketika beliau dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat seorang berwarna putih dan fata morgana hilang dengannya. Rasulullah SAW bersabda, semoga orang tersebut adalah Abu Khaisamah. Betul, ternyata orang tersebut adalah Abu Khaisamah al-Ansari yang pernah bersedekah dengan satu sok kurma, kemudian dilecehkan oleh orang-orang munafik. Ketika aku mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, aku sedih dan muncul keinginan untuk berbohong. Karena Rasulullah itu kalau pulang dari perang pasti ngumpulin sahabat. Ya, ngumpulin yang tidak berperang ditanya satu-satu, kenapa? Aku berkata, dengan cara apa aku bisa keluar dari kemurkaan Rasulullah besok pagi? Ya panik ya. Ka'ab ini bingung, panik. Untuk itu aku meminta bantuan kepada orang-orang bijak dari keluargaku. Ketika dikatakan kepadaku bahwa kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah semakin dekat, kebatilan hilang dari diriku. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan selamat dari beliau, kecuali dengan kejujuran. Dan aku pun bertekad untuk jujur. Ya, dia nggak akan selamat. Kalaupun dia bohong, Allah pasti memberitahu kepada Rasulullah kalau dia bohong. Nah, pada suatu pagi, Rasulullah SAW tiba di Madinah. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW,
Jika beliau tiba dari perjalanan, beliau datang ke masjid, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan duduk dengan manusia. Ketika beliau berbuat seperti itu, setibanya beliau dari perang Tabuk, orang-orang munafik datang kepada beliau. Orang-orang munafik nih. Mereka bersumpah kepada beliau dan meminta uzur. Bersumpah dengan sumpah palsu ya. Uzur alasannya Rasulullah mungkin aku tuh sakit macam gitu. Mereka berjumlah 80 orang lebih. Rasulullah SAW menerima lahiriah mereka dan sumpah-sumpah mereka. Ya, diterima sumpahnya, memintakan ampun untuk mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah Ta'ala. Itu yang dilakukan Rasulullah. Walaupun mungkin Rasulullah juga tahu ya, mereka munafik, tapi sudah ada munafik ya, gimana lagi. Nah, setelah itu aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tersenyum seperti senyuman orang yang sedang marah dan bersabda, kemarilah, kata Rasulullah. Senyuman apa ya? Ya gitulah, orang lagi marah senyumnya gimana? Aku berjalan hingga duduk di depan beliau, kemudian beliau bersabda, apa yang membuatmu tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta? Aku berkata, hai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di depan orang lain selain dirimu di antara penghuni dunia ini, aku pasti bisa keluar dari kemurkaannya dengan meminta uzur kepadanya, bisa berbohong kepada manusia lain. Menjelaskan, aku tuh kemarin tuh nggak perang tuh gini, bisa seperti itu. Karena aku dikarunia kemampuan debat. Tapi demi Allah, aku tahu bahwa jika aku bicara dusta kepadamu, engkau pasti menerimanya dariku. Tapi akibatnya, Allah bisa saja memurkaimu karena aku. Ya. Jadi dia takut. Rasulullah dimurkai Allah karena menerima uzur bohong dari dia. Tapi jika aku berkata benar, engkau pasti marah karenanya. Sungguh aku mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala karena kejujuran. Aku jujur aja, tapi semoga Allah membalasnya karena aku jujur, ya, tidak jadi berbohong. Demi Allah, aku tidak mempunyai uzur, kata beliau kepada Rasulullah. Demi Allah, aku tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika aku tertinggal darimu kemarin itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini Ka'ab bin Malik, ia berkata benar. Berdirilah dan pulanglah hingga Allah memberi putusan tentang dirimu, kata Rasulullah. Aku segera berdiri diikuti beberapa orang dari Bani Salamah. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak pernah melihatmu mengerjakan dosa sebelum ini. Bayangkan, sahabat aja teman-temannya bilang begitu. Sungguh engkau lemah tidak meminta uzur kepada Rasulullah SAW seperti halnya orang yang tidak berangkat ke Tabuk meminta uzur kepada beliau. Jika engkau berdosa, dosamu hilang dengan istighfar Rasulullah SAW untukmu. Nah, malah digodain ya. Kenapa nggak minta uzur aja, kan nanti didoakan sama Rasulullah. Ampunan. Mereka terus-terusan bicara seperti itu hingga aku ingin menghadap Rasulullah untuk membatalkan pengakuanku sebelumnya. Ya, karena digodain terus, diojok-ojok terus, ayo, kamu tuh jangan ngomong gitu ya. Minta uzur aja, nanti didoakan. Kemudian aku berkata kepada orang-orang dari Bani Salamah, apakah Rasulullah SAW juga mendapatkan orang lain seperti diriku? Mereka menjawab, ya saya sepertinya butuh minum dulu. Ibu-ibu ada yang mau minum? Minum masing-masing aja ya. Butuh kopi nggak, Cek? Boleh. Di sini ada 6 orang ya, kopinya 6. Ya, tadi sampai mana? Nah, kemudian aku berkata kepada orang-orang dari Bani Salamah, apakah Rasulullah SAW juga mendapatkan orang lain seperti diriku? Ya, jadi bukan termasuk golongan munafik, tapi enggak hadir di Tabuk. Mereka menjawab, iya, ada 2 orang yang berkata seperti yang engkau katakan. Kemudian dikatakan kepada keduanya seperti yang dikatakan kepada beliau kepadamu. Ya, disuruh pergi dan tunggu keputusan Allah. Aku bertanya, siapa 2 orang tersebut? Mereka menjawab, keduanya adalah Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dari Bani Amr bin Auf dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka menyebutkan kedua orang tersebut yang di keduanya terdapat suri teladan. Ya, jadi 2 orang yang ini juga merupakan suri teladan bagi sahabat yang lain karena orang-orang baik. Aku diam ketika mereka menyebutkan kedua orang tersebut kepadaku. Tak lama setelah itu Rasulullah SAW melarang semua manusia
berbicara dengan kami bertiga di antara orang-orang yang tidak ikut berangkat bersama beliau. Orang-orang menjauhi kami dan berubah sikap terhadap kami bertiga, hingga rasanya aku tidak kenal lagi dengan dunia ini. Apakah ia dunia yang pernah aku kenal? Bayangkan, satu Madinah tidak ada yang mau mendekati dia. Dilarang Rasul untuk menyapa. Dia diasingkan di tengah-tengah orang banyak. Ibu-ibu, kalau didiamin sama orang serumah gimana rasanya? Didiamin sama orang satu komplek gimana rasanya? Pengen pindah nggak? Pengen nangis nggak gitu. Dan itu nggak jelas berapa lama didiamkannya. Ya. Padahal kita sangat tahu ya, kita aja mungkin sekarang di komplek yang agak individualis ya, mungkin ya susah lah ya, komplek-komplek sekarang kan mungkin kayak gitu ya, banyaknya individualis. Tapi kalau kita diasingkan, dibenci sama satu komplek, ya kita juga bingung ya, sedih. Tapi bayangkan kehidupan di Madinah ada kehidupan yang uhuahnya tuh luar biasa ya. Kasih sayangnya luar biasa, saling memuliakannya luar biasa, dan saat itu Ka'ab itu dikucilkan. Ya, kira-kira kalau jadi Ka'ab itu gimana? Ya, kami bertiga berada dalam kondisi seperti itu selama 50 malam. Ya, jadi setiap malam berharap-harap cemas. Kapan? Sampai kapan? Karena tidak pernah diberitahu oleh Allah sampai kapan disuruh didiamkan. Adapun dua orang sahabatku, keduanya berdiam diri di rumah masing-masing. Sedang aku, maka aku lebih bersabar dari keduanya. Aku tetap keluar untuk menunaikan sholat bersama kaum muslimin dan berjalan di pasar-pasar. Tapi tidak ada seorang pun dari manusia yang mau berbicara kepadaku. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepadanya yang ketika itu berada di tempat duduknya setelah salat. Aku berkata dalam diriku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku mengerjakan sholat dekat dengan Rasulullah, guna mencuri-curi pandangan kepada beliau. Jika mengerjakan salat, beliau melihatku, tapi jika aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan muka dariku. Bayangin, di sahabat yang begitu mencintai Rasulullah, ya, saat itu Rasulullah memalingkan muka darinya. Ibu-ibu, suami memalingkan muka dari kita gimana rasanya? Ya. Kecintaan sahabat kepada Rasulullah itu lebih-lebih dari kecintaan kita kepada suami kita. Bayangkan, atau anak lah, kita dipalingkan muka oleh ibu kita, ayah kita, pasti sedih banget. Nah ini Rasulullah yang memalingkan muka. Ketika aku terus-menerus mendapatkan ketidakramahan kaum muslimin kepadaku, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun milik Abu Qatadah. Karena dia adalah anak pamanku, ya, dari jalur ayahku, dan orang yang paling aku cintai. Ya, dia manjat tembok, aku ucapkan salam kepada Abu Qatadah. Ya. Tapi demi Allah, ia juga tidak menjawab salamku. Aku berkata, hai Abu Qatadah, aku bersumpah kepada Allah, kepadamu. Apakah engkau tahu kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi, kalau bahasa kita mungkin, jangan begitu. Engkau kan tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan diam aja, gitu ya, mungkin kita itu. Abu Qatadah diam. Aku kembali bersumpah dengan nama Allah kepadanya, tapi ia tetap diam. Aku kembali bersumpah dengan nama Allah kepadanya, namun ia tetap bukan. Aku kembali bersumpah dengan nama Allah kepadanya, berarti yang keempat kalinya. Kemudian Abu Qatadah berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu bahasa tamparan banget. Ya. Maksudnya apa? Kalau memang mencintai Allah, tidak mungkin meninggalkan jihad. Dan tidak mungkin kamu sekarang itu didiamkan oleh seluruh penduduk Madinah. Jadi itu kata-kata yang nampar banget ya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Air mata pun keluar dari mataku. Aku meloncat, naik ke atas tembok kebun, kemudian pergi ke pasar. Ketika aku sedang berada di pasar, tiba-tiba ada orang nabti dari Syam yang biasa membawa makanan untuk dijual di Madinah menanyakan tentang diriku. Siapakah yang bisa menunjukkan Ka'ab bin Malik kepadaku? Orang-orang memberi isyarat kepadaku. Kemudian orang tersebut datang kepadaku dan menyerahkan surat dari Raja Ghassan kepadaku yang ditulis di kain sutra. Nah, jadi ada orang datang dari luar Madinah ya, orang nabti dari Syam ya. Dia bawa surat dari Raja Ghassan. Ini musuhnya Allah ya. Surat berbunyi, amma ba'du. Kami mendengar bahwa sahabatmu Rasulullah SAW tidak lagi ramah kepadamu dan Allah tidak akan membiarkanmu di negeri yang engkau dihinakan di dalamnya. Pergilah kepadaku, niscaya kami akan membantumu. Nah, jadi ini cari-cari kesempatan nih. Ini ada sahabat dekatnya Rasul lagi lagi didiamkan. Kemudian setelah membaca surat Raja Ghassan tersebut, aku berkata, ini juga termasuk ujian.
Raja Ghassan tersebut mendengar apa yang terjadi padaku dan seorang dari musyrikin menginginkanku. Kemudian aku pergi ke tungku, membawa surat tersebut, menyalakan tungku dan membakar surat tersebut di dalamnya. Nah, kami berada dalam keadaan seperti itu hingga 40 hari. Tiba-tiba utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Mungkin dikiranya sudah ada kabar dari Allah, ternyata ditambah jauhi istrimu. Aku berkata, apakah aku harus menceraikannya atau bagaimana? Utusan Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun jauhilah istrimu dan jangan mendekat kepadanya. Rasulullah SAW juga mengirim utusan dengan membawa pesan yang sama kepada 2 orang sahabatku. Aku berkata kepada istriku, pergilah engkau kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah tua dan tidak mempunyai pembantu. Apakah engkau benci kalau aku melayani kebutuhan sehari-harinya? Rasulullah SAW bersabda, aku tidak benci, namun ia jangan mendekat kepadanya. Istri Hilal bin Umayyah berkata, wahai Rasulullah, ia sudah tidak tertarik lagi kepadaku. Demi Allah, ia tidak henti-hentinya menangis sejak kasus ini hingga sekarang dan aku mengkhawatirkan matanya. Ya, bayangkan, itulah ketakwaan sahabat ya, rasa bersalah yang tinggi gitu ya, ketakutan terhadap hukuman Allah ya, di dunia aja seberat itu mereka rasakan gitu ya. Jadi bayangkan berarti sudah 50 hari ya, hari ke-40 ya, dia menangis. Aku mengkhawatirkan matanya gitu ya, karena mungkin bengkak banget ibu-ibu, kita nangis semalaman aja mungkin bengkak ya. Gimana kalau 40 malam? Salah seorang keluargaku berkata kepadaku, bagaimana kalau engkau memintakan izin untuk istrimu kepada Rasulullah SAW, karena beliau telah memberi izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayani kebutuhan sehari-hari Hilal. Aku berkata, demi Allah aku tidak akan memintakan izin bagi istriku untuk melayaniku kepada Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah jika aku meminta izin bagi istriku untuk melayaniku kepada beliau. Padahal aku masih muda. Kami berada dalam kondisi itu, berpisah dengan istri selama 10 hari. Hingga berjumlah 50 hari sejak Rasulullah SAW melarang para sahabat berbicara dengan kami. Hingga pada subuh yang ke-50. Ini kisahnya masih panjang. Tapi ini yang terakhir ya, saya potong aja. Aku mengerjakan salat subuh di atas rumah di antara rumah-rumah kami seperti kondisi yang disebutkan Allah kepada kami. Sungguh bumi terasa sempit bagi kami, padahal bumi tersebut sangat luas dan dadaku menjadi sesak. Aku membangun kemah di atas gunung Sala dan aku berada di dalamnya. Tiba-tiba aku mendengar penyeru di atas gunung Sala, berseru dengan suara kerasnya, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Nah, ketika beliau mendengar itu, ya Ka'ab, aku bersegera sujud dan aku tahu bahwa solusi telah tiba. Rasulullah SAW mengumumkan diterimanya taubat kami oleh Allah ketika beliau mengerjakan sholat subuh. Apa yang terjadi? Orang-orang pun berdatangan kepadaku untuk memberi kabar gembira kepadaku dan juga kepada kedua orang sahabatku. Seseorang sampai ada ya, dikisahkan di sini, ada yang sampai memacu kudanya ya. Dan seseorang dari Aslam berusaha pergi ke tempatku hingga ia tiba di atas gunung. Jadi para sahabat itu ketika habis sholat subuh Rasulullah mengumumkan ya, kabar gembira, para sahabat berlomba-lomba mendatangi Ka'ab gitu ya, dan 2 sahabat yang lain. Hingga ia tiba di atas gunung tadi ya, dari Aslam tadi, tapi suaranya lebih cepat datang kepadaku daripada kudanya. Jadi belum datang, dia udah teriak-teriak. Ketika orang yang suaranya telah aku dengar lebih dulu tiba di tempatku untuk memberi kabar gembira kepadaku, aku melepas 2 bajuku, kemudian mengenakan kedua baju tersebut kepadanya sebagai tanda bahagia. Demi Allah, ketika itu aku tidak memiliki apa-apa selain kedua baju tersebut. Kemudian aku pinjam 2 baju, ya aku pinjam 2 baju, mengenakannya dan pergi dengan tujuan Rasulullah SAW. Aku disambut orang-orang yang semuanya memberi kabar gembira bahwa taubatku diterima. Mereka berkata, jadi sahabat itu pada menangis juga ya. Selamat atas diterima ya taubatmu oleh Allah. Itulah yang terjadi hingga aku masuk masjid dan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi orang-orang. Talha bin Ubaidillah berdiri kepadaku kemudian mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah tidak ada dari kaum muhajirin yang berdiri kepadaku selain dia. Karena itu, Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan Talha. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau bersabda kepadaku dengan wajah yang berbinar-binar karena bahagia. Bayangkan, Rasulullah yang memalingkan muka itu sebetulnya
Saya yakin beliau pun merasa sedih. Para sahabat pun yang mendiamkan mereka merasa sedih gitu ya. Karena mereka terbiasa beruhuwah, mereka terbiasa saling bersaudara ya dalam keimanan. Kata Rasulullah, bergembiralah engkau dengan hari yang paling indah yang pernah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu, kata Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kabar gembira ini berasal darimu atau berasal dari Allah? Rasulullah SAW bersabda, dari Allah. Nah, adalah kebiasaan Rasulullah, jika beliau memberi kabar gembira, maka wajah beliau seperti belahan bulan. Dan itu bisa kita lihat pada beliau. Ketika aku duduk di depan Rasulullah SAW, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, karena tobatku diterima Allah, aku lepas hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, tahanlah sebagian hartamu kepadamu, ya untukmu, karena itu lebih baik darimu. Aku menahan 2 bagianku yang ada di Khaybar. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Nah, bayangkan, dia menyebut Allah, ya, bahwa dia tuh dulu bisa jujur, itu karena Allah. Allah yang menyelamatkan dengan kejujuran. Karena Allah menerima tobatku, aku tidak akan berbicara kecuali dengan benar sepanjang hidupku. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang yang kebenaran ucapannya diuji Allah sejak aku berkata kepada Rasulullah SAW ketika itu yang lebih baik daripada apa yang diujikan Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja berbohong sejak aku berkata jujur kepada Rasulullah. Hingga detik ini, dan aku berharap kiranya Allah menjagaku di dalam apa saja yang ada padaku. Nah, seperti itu. Nah, ini tobat yang diterima ini berdasarkan ya firman yang turun itu di surat At-Taubah ayat 117 dan 119. Nah, dari kisah ini teman-teman semua ya, kita bisa melihat hikmah ya. Seperti itulah ketakwaan itu. Ketakwaan di mana ketika kewajiban itu terlalaikan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka di situ harusnya ada kesedihan, ada penyesalan, tidak ada lagi hujah dari kita ya. Untuk mencari-cari pembenaran gitu atas tertinggalnya kita dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan tadi ya, seringkali mungkin kita seperti itu. Dalam hal kewajiban apapun, sering menunda-nunda dan tidak ada rasa bersalah. Nah, pada orang beriman itu harusnya seperti Ka'ab tadi. Dia merasa bersalah. Dia tidak merasa tidak akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kisah yang perlu kita teladani bersama. Semoga Allah meridhoi kita semua ya teman-teman. Semoga kita takwa ya. Kita berusaha untuk takwa itu adalah dalam rangka tadi. Kita kembalikan ke tema awal apa? Kita ingin menjadi kekasihnya Allah gitu ya. Tidak ada satupun kekasih yang Allah jadikan kekasihnya selain orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau memang teman-teman ingin menjadi kekasihnya Allah, yang menjadikan Allah sebagai kekasih kita, maka perbaiki imannya, benarkan imannya, dan iman ini akan terlihat dari ketakwaan kita. Ya, jika mengaku beriman tapi tidak bertakwa, maka Allah pertanyakan keimanannya. Allah tanyakan kecintaan kita kepadanya. Sejauh apa? Nah, mungkin itu teman-teman dari saya hari ini ya, sudah jam 7 lewat. Mudah-mudahan makin menginspirasi kita ya. Kisah-kisah sahabat sebetulnya begitu banyak yang bisa kita jadikan teladan. Nah, ini Masya Allah ya, dan saya itu senang banget dengan kisah ini ya, betapa ketakwaan sahabat itu ya Allah jauh gitu ya, maksudnya ini jadi inspirasi betul buat saya, mudah-mudahan buat teman-teman juga ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sekian dari saya. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kembali ke Teh Yani. Mangga Teh Yani. Nggak dilanjutin aja Bu Dewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparan inspiring love. Ini benar gak ya ngomongnya? Saya suka favorit. Makan burger dulu biar bisa ngomong yang benar. Terima kasih Bu Dewi. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan menjadi amal jariah, insya Allah menjadi pemberat timbangan di dunia akhir. Begitupun dengan kita yang mendengarkan apa yang Bu Dewi sampaikan. Baik Ibu-ibu, kita tutup kajian
subuh hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pejuang subuh setiap hari Sabtu minggu depan insyaallah. Insyaallah hari ini ada tafsir ya Ibu-ibu. Temanya masih berkaitan dengan pendidikan anak insyaallah bersama Ummu Khair. Ini materinya ya. Materi apa ya? Materi yang kemarin. Oh iya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.